kabarnya? Yang kabarnya luar biasa dahsyat dan mantap, boleh lambaikan tangannya bersama-sama dan boleh kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita yang selalu luar biasa dahsyat dan mantap. Oke, saya mau share screen sebentar. Ya, apakah screen-nya sudah bisa dilihat dengan baik? Sudah ya, baik. Ya, tema kita di bulan ini adalah menikmati kasih karunia-Nya ya. Dan ini adalah tema yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Terus terang saya sendiri mengalami sesuatu yang baru ya di tema yang sangat luar biasa ini. Ketika direnungkan, seringkali kita tuh terlalu sibuk melakukan segala sesuatunya. Kita dikejar-kejar oleh waktu, kita dikejar-kejar oleh target-target, kita dikejar-kejar sama deadline, kita dikejar-kejar dalam segala hal gitu ya. Begitu banyak hal yang menghimpit gitu ya, begitu banyak hal yang menuntut di dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, kadang kita lupa untuk menikmati kasih dan kebaikan Tuhan gitu ya. Sehingga tanpa kita sadari kita berjalan seolah-olah ketika segala sesuatunya terasa sudah begitu berat, ketika segala sesuatunya sudah terasa melelahkan gitu ya, atau ketika segala sesuatunya terasa membosankan misalnya gitu ya, itu artinya adalah saatnya bagi kita untuk kita kembali kepada esensi bahwa ada kasih yang luar biasa yang seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya selalu nikmati setiap harinya gitu ya, selalu nikmati karena kasihnya itu selalu baru. Kasihnya selalu baru dan ketika kita menikmati kasihnya, kita merasakan kebaikannya, kita akan bisa melihat segala sesuatu dari kacamata yang berbeda gitu ya. Kita akan bisa melihat segala sesuatunya dari kacamata yang sungguh indah gitu. Dan pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, kita akan belajar 3 hal dari ayat ini tentang bagaimana sih caranya supaya setiap kita bisa bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan ya. Supaya setiap kita bisa menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita akan belajar nanti dari Filipi 4 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-14 yang akan disingkat dengan SPP. Biasanya kalau SPP bikin puyeng ya. Kalau SPP yang sore ini bikin sukacita Bapak Ibu Saudara, bikin antusias, semakin menikmati kasih sayang Tuhan gitu ya. Oke. Kita ke Filipi 4 ayat 10 sampai 14, ada 2 ayat yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oke. Dari Pengkhotbah 5 ayat 19 dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia dari Allah. Jadi kalau kita punya kekayaan, kita punya harta benda, tapi nggak bisa menikmati, kita adalah orang-orang yang paling malang ya Bapak Ibu Saudara ya. Sayang, banyak sekali artis-artis yang punya kekayaan, punya harta benda, tapi nggak bisa nikmatin ya. Hidupnya kering, hidupnya gersang, malah merasa ingin mengakhiri kehidupannya gitu ya. Jadi saya mengenal ada orang yang secara materi dia kayaknya luar biasa, secara kedudukan juga sangat sangat luar biasa gitu ya. Tetapi di sisi lain gitu dalam kehidupannya dia sering menangis gitu, dan dia merasa saya nggak apa yang boleh sedih gitu, tapi entah kenapa saya selalu merasa sedih gitu. Jadi sayang banget ya, ada kekayaan, ada harta benda, tapi tidak punya kuasa untuk bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya itu pun Allah. Jadi untuk menerima bagian kita dan untuk bersukacita dalam jerih payah yang sudah dilakukan itu juga adalah merupakan karunia dari Allah gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi nggak ada yang salah dengan kita bersukacita Bapak Ibu
saudara ya, nggak ada yang salah dengan kehidupan kita. Ada karunia untuk menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan gitu ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu waktu awal-awal ketemu sama New Life gitu ya. Saya ingat saya itu orang yang sangat takut untuk bahagia gitu ya, sangat takut untuk bahagia. Kenapa? Karena saya merasa nanti kalau saya bahagia saya merasa bersalah gitu. Saya merasa bersalah, saya menggunakan segala sesuatunya sepertinya saya orang yang egois gitu ya, atau saya berpikir saya nggak layak untuk menerima atau menikmati semua ini gitu. Jadi akhirnya tanpa disadari akhirnya menyiksa diri gitu ya, akhirnya menyiksa diri padahal itu sesuatu yang kita butuhkan, tetapi merasa nggak punya hak untuk menikmati itu semua gitu. Nah jadi sangat menyedihkan gitu, dan terus terang dua ayat inilah yang memerdekakan dan mengubahkan cara pandang dan cara bersikap gitu ya pada saat itu. Dari Pengkhotbah 6 ayat yang ke-1 sampai ke-2 dikatakan ada tuh kemalangan yang telah kulihat di bawah mata, dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, jadi sayang banget kalau kita nggak menikmati kasih sayang, berkat-berkat yang daripada Tuhan yang sudah diberikan, yang sudah dilimpahkan begitu luar biasa. Dan kita akan kembali ke Filipi 4 mulai dari ayat yang ke-10. Kita akan belajar 3 hal bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Untuk poin yang pertama, kita lihat di 4 ayat 10, firman berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, di dalam ayat ini ada satu poin yang kita bisa pelajari bersama-sama. Gimana sih caranya supaya kita bisa menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan? Hal pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama adalah kita bersuka cita. Ya, S yang pertama adalah bersuka cita. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, dikatakan di sini Rasul Paulus berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Bapak Ibu Saudara pelajari ayat ini, background-nya adalah bahwa Paulus sebenarnya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Paulus sedang berada di dalam penjara, tapi kok bisa dia bersuka cita gitu ya. Paulus lagi dalam keadaan yang sangat nggak enak, tetapi kok bisa dia mengalami sukacita? Kenapa gitu ya? Apalagi sebetulnya kondisi yang Rasul Paulus alami sebenarnya itu dikatakan di dalam tafsiran ya Bapak Ibu Saudara, tafsiran MHC dikatakan kondisinya sebetulnya dalam beberapa waktu itu jemaat di Filipi sudah nggak peduli lagi dengan kabarnya Rasul Paulus ya, jadi atau dikatakan tidak menanyakan kabarnya atau tidak mengirimkan apapun kepadanya. Nah, tapi yang Rasul Paulus lihat adalah bukannya rasa sakit hati, kok mereka selama ini nyuekin aku sih, kok selama ini mereka nggak mempedulikan aku sih, kok selama ini mereka nggak ada kirim bantuan sih sama aku gitu ya, dan kondisiku sekarang lagi nggak enak gitu ya. Rasul Paulus nggak mengasihani diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang luar biasa adalah bahwa kita bisa belajar dari ayat ini bahwa sukacita Paulus tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita Paulus tidak dipengaruhi oleh situasi. Sukacita Paulus tidak dipengaruhi oleh kondisi. Sukacita Paulus tidak dipengaruhi oleh sikap-sikap dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak dipengaruhi oleh itu gitu ya. Tetapi yang dia lihat, yang dia pikirkan adalah bahwa Rasul Paulus melihat ada harapan yang baru gitu ya. Dikatakan diibaratkan seperti pohon di musim semi yang di sepanjang musim dingin dikatakan sudah mati, tapi Rasul Paulus bisa melihat ada kasih yang mulai muncul kembali dari jemaat di Filipi. Rasul Paulus bisa melihat dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang yang penuh kasih yang Rasul Paulus terima dari kasih yang mengalir di dalam kehidupannya. Kasih dari Tuhan Yesus yang selalu menerima, kasih yang selalu baru. Jadi Rasul Paulus nggak dendam gitu ya dengan jemaat di Filipi atas sikap yang mereka lakukan terhadap dia, atas ketidakpedulian mereka. Rasul Paulus nggak menyimpan itu semua sebagai
hal buruk yang harus membuat dia kehilangan sukacitanya gitu ya. Tetapi Rasul Paulus belajar untuk melihat dari hal yang sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada harapan yang baru, bahwa jemaat di Filipi mulai lagi nih mau berusaha untuk memperhatikan Rasul Paulus dan mulai mau lagi untuk membantu Rasul Paulus. Jadi kalau kita lihat ya, dari ayat yang sama-sama kita pelajarin, wow gitu ya. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, saya sendiri merasa takjub gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri ngerasa gila ya, keren banget. Kenapa keren? Karena Rasul Paulus sukacitanya tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh kondisi, tidak dipengaruhi oleh bagaimana sikap orang terhadap dia. Walaupun dikatakan dia nggak dipedulikan gitu ya, dia nggak pengaruh, Bapak Ibu Saudara ya. Dia tetap bersukacita. Ada sukacita yang melampaui segala akal dan melampaui segala keadaan ya. Saat seorang telah menerima pribadi Kristus di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah di dalam diri seseorang ya. Perbuatan orang, sikap orang, perilaku orang, situasi, kondisi tidak membuat dia kehilangan sukacitanya di dalam Tuhan. Ini keren banget ya. Keren banget. Mazmur 5 ayat 11 sampai 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Bukan 1 menit, 2 menit, bukan 1 jam, 2 jam, bukan berubah-ubah oleh karena keadaan, tetapi firman Tuhan katakan bersorak-sorai selama-lamanya. Katakan bersama-sama dengan saya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara ya, bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Luar biasa ya. Jadi sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita yang tidak berubah-ubah. Sukacita yang lahir dari perlindungan Tuhan. Dari kesadaran bahwa kita punya Tuhan yang kasihnya nggak pernah berubah-ubah oleh karena keadaan. Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, supaya dari kekayaannya yang penuh kemuliaan dan itu, ia akan menguatkan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Saya kiranya Kristus makin lama makin senang berdiam. Semoga saudara berurat, katanya, berurat, berakar dalam kasih Allah yang ajaib itu. Semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Allah. Apa yang harus kita mengerti? Ini Bapak Ibu Saudara. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasihnya itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu, walaupun kasih itu demikian besar, sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Wow, keren banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada kasih yang kita nggak akan pernah bisa lihat kesudahannya. Dan ada kasih yang kita nggak akan pernah bisa benar-benar memahaminya. Ini powerful banget ya. Dengan demikian, akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Wah, ini keren banget. Kita semua akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara ya. Keren. Dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang 20, lanjutannya Bapak Ibu Saudara. Segala kemuliaan bagi Allah dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ia, yuk baca bersama-sama saya yuk. 2, 3. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Ya, jadi jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan.
Oh, kalau kita mimpi itu kan berani ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita ngebayangin tuh berani gitu. Kalau ngebayang kan gratis gitu ya. Tapi ada hal yang ternyata jauh lebih banyak daripada yang berani kita bayangkan. Jauh sama sekali melebihi segala doa, segala keinginan, segala pikiran, dan segala pengharapan kita. Karena itu, biarlah sukacita kita jangan dipengaruhi oleh keadaan, jangan dipengaruhi oleh situasi, jangan dipengaruhi oleh orang gitu ya. Tapi biarlah kita menerima sukacita yang melampaui segala akal ini. Sukacita yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Itu hal pertama yang kita bisa pelajari dari Filipi 4 ayat yang ke-10. Ayat yang berikutnya kita akan belajar dari Filipi 4 mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ya, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini adalah sebuah aoristens ya, yang menggunakan istilah stoik atau autarkes, dan para filsuf stoa ini menggunakan istilah ini diterjemahkan sebagai kata puas ya. Jadi telah belajar mencukupkan diri itu dikatakan memiliki rasa puas, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memiliki rasa puas sebagai tujuan dari kehidupan mereka. Jadi ini adalah menjauhkan diri dari nafsu dan urusan-urusan kehidupan. Jadi Paulus nggak mengatakan bahwa ia mandiri, bahwa ia nggak perlu dipenuhi kebutuhannya oleh siapapun. Dia tidak berkata seperti itu ya. Tetapi dia mau mengatakan bahwa kehidupannya dicukupkan oleh satu pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus sendiri. Itulah yang membuat Paulus menjadi merasa puas. Rasul Paulus merasa cukup. Rasul Paulus menjadikan puas sebagai tujuan dari filosofinya, dari tujuan hidupnya gitu ya. Dia menjadikan puas sebagai tujuan dari kehidupannya. Jadi sungguh-sungguh dia menjadikan puas ini sebagai goal dari kehidupannya. Dan dia sebab apa? Kenapa dia bisa berkata puas? Kenapa dia merasa cukup? Karena dia tahu bahwa Yesus sendiri yang akan mencukupkan kehidupannya. Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Yesus yang adalah pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Yesus yang adalah pencipta dari seluruh alam semesta ini. Yesus yang adalah pencipta kehidupannya, yang sangat mengasihinya, yang sanggup memenuhi, bahkan melimpahkan segala kebutuhannya. Itu yang mau Rasul Paulus katakan dari ayat ini. Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, nggak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi Rasul Paulus. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan," katanya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di Filipi 12 ini, ayat ini memiliki kita 3 kata kerja, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 kata kerja perfect tense dan 6 present infinitive gitu ya. Ini maksudnya adalah penegasan yang indah dan artistik atas kepercayaan Rasul Paulus dalam pengadaan Allah saat demi saat. Jadi Allah itu akan mengadakan setiap saat, ya, saat demi saat, tidak ada satu saat pun yang terlewatkan. Setiap saat Allah akan mengadakan, dan pengadaan ini dipenuhi di dalam pribadi Yesus Kristus itu sendiri, gitu ya. Jadi ini penegasan, Bapak Ibu Saudara, ya luar biasa. Dan bagi dia nggak ada yang rahasia, gitu ya. Bagi dia hal ini tidak rahasia. Dalam terjemahan lain dikatakan, "Saya telah belajar rahasia ini." Aku telah belajar, ini dikatakan bahasa ini seperti seorang yang mau memasuki sebuah perkumpulan atau sebuah ajaran gitu ya, sebuah ajaran di mana di sana ada agama-agama misteri. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam agama-agama misteri itu, ke dalam kultus mereka itu ada rahasia tertentu gitu ya, ada rahasia tertentu yang harus mereka pahami. Dan Rasul Paulus berkata bahwa dia sudah dapat rahasia ini gitu ya, bahwa ada pemenuhan dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi di dalam pribadi Yesus Kristus. Wah, ini luar biasa banget ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 13 dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jadi
Di sini memang nggak ada istilah Kristus ya, tetapi dia itu sendiri mengacu pada pribadi Kristus. Jadi itu adalah kata ganti gitu ya. Dan ini secara khusus memang mengacu kepada Yesus, pribadi yang terus-menerus memperkuat, terus-menerus memberikan kekuatan kepada orang percaya gitu. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari ketiga ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dari Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, kita bisa pelajari satu hal biasa. Ya, kalau tadi kita sudah belajar dari Filipi 4 ayat yang ke-10 tentang sukacita, 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, kita bisa belajar satu hal, yaitu puas dan percaya. Ya, belajar untuk puas dan percaya. Gimana caranya supaya kita bisa menikmati kehidupan ini? Miliki rasa puas dan selalu percaya bahwa Tuhan sanggup tidak hanya mencukupkan, bahkan melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, seturut dengan kekayaannya, seturut dengan kemuliaannya. 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, inilah rahasianya, bahwa orang bukan Yahudi bersama dengan orang Yahudi akan mendapat bagiannya yang penuh dari segala harta yang diwariskan kepada anak-anak Allah. Keduanya diajak untuk menjadi anggota jemaatnya. Keduanya nih siapa? Keduanya tuh baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi gitu ya. Jadi baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi diajak untuk menjadi anggota jemaat Allah. Segala janji Allah berupa apa, Bapak Ibu Saudara? Yuk kita baca yuk. Berupa berkat-berkat yang penuh kuasa melalui Kristus berlaku bagi keduanya. Siapa itu keduanya? Sekali lagi, keduanya itu adalah baik Yahudi maupun bukan Yahudi, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Apabila mereka, jadi syaratnya apa? Gimana caranya supaya berkat-berkat yang penuh kuasa melalui Kristus itu berlaku baik bagi orang Yahudi maupun bukan Yahudi? Caranya adalah apabila mereka menerima, katakan bersama-sama dengan saya, menerima. Apa yang diterima? Berita kesukaan tentang Kristus dan apa yang telah dilakukannya bagi mereka. Jadi nggak cuma menerima berita kesukaan tentang Kristus, tetapi berita kesukaan tentang Kristus dan apa yang telah dilakukan Kristus bagi mereka. Ya, bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara ya, apa yang sudah Yesus lakukan, pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oh, itu begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Akibat dari pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, posisi kita berubah drastis. Dari yang tadinya seharusnya menerima penghukuman kekal, akibat dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang seharusnya jatah kita masuk neraka, yang seharusnya jatah kita tidak diperhitungkan, boro-boro terima berkat, seharusnya kita layak terima kutuk, seharusnya setiap kita layak terima kematian. Seharusnya setiap kita layak untuk menerima posisi yang terhina. Tapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu begitu indah. Dia mengubahkan kehidupan kita semua ya. Ada berita kesukaan tentang Kristus dan apa yang telah Dia lakukan bagi setiap kita. Allah telah memberi kepada saya, pada Rasul Paulus katanya, hak istimewa untuk memberitakan rencananya kepada setiap orang. Dan ia telah memberi kepada saya kuasanya dan kesanggupan khusus untuk melakukannya dengan baik. Coba bayangkan, ya Rasul Paulus juga berkata, Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan, walaupun saya tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat menjadikan saya layak menerima hak itu, sama ya Bapak Ibu Saudara, ya Rasul Paulus, kita nggak pernah melakukan sesuatu yang dapat menjadikan kita layak untuk menerima hak itu. Dan walaupun saya orang Kristen yang paling tidak berguna, namun sayalah yang dipilih untuk mengabarkan berita kesukaan kepada orang-orang bukan Yahudi. Berita itu mengenai kekayaan yang apa katanya Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama, yang tidak berkesudahan, yang juga tersedia bagi orang bukan Yahudi yang hidup di dalam Kristus. Wah, ini keren banget ya.
ada kekayaan yang yang juga tersedia bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Luar biasa ya. Efesus 3 ayat 13 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, saya juga dipilih untuk menerangkan kepada setiap orang bahwa Allah adalah juga juru selamat orang bukan Yahudi. Seperti yang dari dahulu sudah direncanakan secara rahasia oleh Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maksud Allah ialah menunjukkan kepada segala penguasa di sorga betapa sempurna kebijaksanaannya bila mana mereka melihat segenap keluarganya, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dipersatukan dalam jemaatnya. Sebagaimana sejak dahulu sudah direncanakan untuk dilakukannya dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang kita dapat langsung menghadap kehadirat Allah tanpa merasa takut. Karena yakin bahwa Ia akan menyambut kita dengan sukacita. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, saat kita punya kesulitan, saat kita berbeban berat, saat kita merasa takut, saat kita merasa nggak lagi berdaya, saat kita merasa nggak layak, saat kita mulai merasa nggak damai sejahtera, kita bisa langsung menghadap kehadirat Allah tanpa harus merasa takut. Kita bisa dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan menyambut kita dengan sukacita bila mana kita datang bersama Kristus dan beriman kepadanya. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali menjadi tawar hati karena perlakuan mereka. Jangan pernah tawar hati kita karena perlakuan orang-orang. Terhadap saya di sini ya, terhadap pelayan-pelayan Tuhan ya, dalam hal ini terhadap Rasul Paulus berkata, jangan tawar hati karena perlakuan mereka terhadap saya di sini. Demikian juga halnya dengan kita, jangan tawar hati dengan perlakuan orang-orang kepada orang-orang yang memberitakan kebenaran firman. Untuk saudaralah saya menderita dan seharusnya saudara berbesar hati dan merasa mendapat kehormatan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, ada dua hal yang kita sudah pelajari bersama-sama pada sore hari yang luar biasa ini. Dari Filipi 4, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Di Filipi 4 ayat yang ke-10 kita belajar satu hal, yaitu untuk bisa menikmati kasih karunia Tuhan, kita belajar untuk bersukacita. Amin? Bersukacita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama-sama dari Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, dikatakan untuk menjadi puas dan percaya, ya, puas dan percaya. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama dari Filipi 4 ayatnya yang ke-14. Filipi 4 ayat yang ke-14. Dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, hal ketiga yang kita bisa pelajari bersama adalah P. Ada persekutuan dalam memberitakan Injil. Supaya kita bisa menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menikmati kasih karunia-Nya. Mari kita sama-sama ya terlibat dalam persekutuan untuk memberitakan Injil kabar baik. Filipi 1 ayat yang ke-5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Jadi jemaat di Filipi itu ikut Bapak Ibu Saudara ya. Mereka bersekutu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini gitu ya. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar dari Filipi 4 ayat yang ke-14 tadi kita bisa belajar untuk sama-sama ikut ambil bagian dalam persekutuan dalam berita Injil. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, pada saat seorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru, katanya ya. Semua hal yang baru ini berasal dari Allah yang telah membawa kita kembali ke hadirat-Nya melalui apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Allah telah memberikan kehormatan kepada kami untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerah-Nya dan diperdamaikan dengan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kita diberikan kehormatan untuk mengajak semua orang
supaya menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, kita diberikan hak istimewa, kita diberikan privilege, kita diberikan kehormatan, katanya ya. Allah telah memberikan kehormatan kepada kita, gitu ya. Sebab Allah ada di dalam Kristus dan Ia mengembalikan dunia kepada hadiratnya dan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa manusia, melainkan menghapuskannya. Inilah berita indah yang diberikannya kepada kami, supaya disampaikan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, ada berita indah di dalam kehidupan setiap kita yang diberikan sama Tuhan, ya. Ada berita yang indah. Apa berita indahnya? Bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa manusia. Bahwa di dalam pribadi Kristus, setiap kita diperdamaikan dengan Allah, ya. Dan kita punya hak istimewa. Dikatakan kita diberikan kehormatan untuk menyampaikan anugerah ini kepada semua orang, ya. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21, masih di firman Allah yang hidup. Dikatakan ayat 20, kami adalah duta-duta Kristus. Allah memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Kami mohon, seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara, supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara. Berdamailah dengan Allah. Ayat 20, mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Kemudian sebagai gantinya, Ia mencurahkan kebaikan Allah ke atas kita. Wih, keren banget ya. Sebagai ganti dosa, ya, dosa kita dicurahkan kepada Yesus dan sebagai gantinya, Ia mencurahkan kebaikannya kepada setiap kita. Wah, ini luar biasa banget. Speechless saya, Bapak Ibu Saudara ya. Baca ayat-ayat ini benar-benar luar biasa. Mari kita sama-sama menikmati kasih-Nya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita pada sore hari ini ada 3 hal SPP, ya, bagaimana cara kita bisa menikmati kasih karunia-Nya di Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Hal yang pertama terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-10, untuk kita bersukacita. Jangan biarkan sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan. Jangan biarkan sukacita kita diganggu oleh orang-orang, sikap orang-orang yang mungkin tidak berpihak pada kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama dari Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Biarlah setiap kita belajar untuk menjadi puas dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melimpahkan segala berkat-berkat yang terbaik bagi setiap kita. Dan hal yang ketiga, P, yang terakhir, marilah kita ikut ambil bagian dalam persekutuan untuk memberitakan Injil kabar baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Thank you, Bu Dita, buat kebenaran firman-Nya. Jadi, nikmatilah semua yang sudah anugerahkan dalam hidup kita. Seringkali kita nggak bisa menikmati karena kita selalu melihat apa yang tidak ada pada kita. Sehingga kita selalu merasa kekurangan. Padahal apa yang ada pada kita, ada kesehatan, ada keluarga, ada kekuatan, itu semua sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya kita belajar menikmati bersama-sama anugerah Tuhan, dan kita menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Kristus, sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah pujian.